Teman-teman, waktunya habis, tapi kita harus memberikan closing statement. Kita mulai dari Mas Solihun dulu. Oke, dalam perjumpaan yang singkat ini, Pak Burhanuddin, saya melihat dua nilai positif yang membuat saya, wah ini sepertinya kita boleh sedikit menaruh harapan pada Pak Jaksa Agung yang sekarang. Yang pertama tadi Pak Burhanuddin menyebut rasa malu. Dia memikirkan jangan sampai saya berbuat curang atau kejahatan atau nakal-nakal karena nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana keluarga saya. Itu, saya senang karena Pak Burhan memikirkan rasa malu. Terus yang kedua, tadi ketika ditanya Pak Jokowi, Pak Prabowo ngasih nilai yang biasa saja, 7 gitu. Itu sebuah saya melihat bahwa Pak Burhan ini punya integritas. Kayaknya kita bisa percaya bahwa Pak Burhan ini tidak bisa dipengaruhi. Jadi saya apresiasi itu Pak Burhanuddin. Pertama-tama terima kasih, khususnya kita boleh kritis gitu ya. Itu penting ya. Tenaga ahli boleh kritis, Solihun boleh kritis, rakyat juga boleh kritis. Kirimlah surat, kirimlah kalau ada yang nomor, kirim semua ya untuk memberitahukan dan selalu diverifikasi untuk ditindak. Itu penting. Yang lebih menarik, tantangan itu besar ya. 1.000 triliun kalau rakyat punya asumsi ini 5 tahun kali 197 gitu ya. Pertanyaan yang agak menarik adalah sekarang yang lagi diselidiki ada yang lebih besar dari itu, Pak? Masih di dalam. Oh, masih di dalam. Ya kalau memang demikian, selamat berjuang Pak, gitu ya. Kami bersama Bapak. Kalau ada lagi yang lebih besar dari itu nih. Terima kasih. Baik. Jadi dari jawaban dan pembawaan Pak Burhan menunjukkan bahwa beliau memang adalah seorang yang lahir dan besar di Jawa Barat, Pak. Nggak neko-neko, humanis, agamis, sehingga sangat wajar kalau tahun 2024 saat mencatat Bapak mendapat penganugerahan Detik Award sebagai penegak hukum yang humanis. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu nggak teman-teman? Karena harapan saya adalah semoga lebih banyak lagi pemimpin di negeri ini, bahkan elit di negeri ini yang seperti Bapak dalam memegang prinsip. Karena boleh jadi banyaknya mungkin kejelekan, mungkin kasus korupsi atau hal-hal buruk lainnya yang hari ini mulai naik ke permukaan, Pak. Bukan karena orang baiknya tidak ada, tapi malu-malu menunjukkan itu ketika dalam menjalankan tugasnya. Sehingga di akhir, selamat bertugas Pak. Kami semua mendoakan semoga Bapak konsisten terus dengan nilai-nilai yang hari ini Bapak pegang. Dan semoga lebih banyak lagi generasi muda yang mengikuti jalan Bapak. Amin. Kang Maman, silakan. Basisnya satu tadi, begitu Bapak menyebut anak sudah membaca, saya langsung teringat satu kalimat. Burhanuddin bagi menjalankan apa yang diungkapkan Rumi. Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang. Pergilah cari yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Berani, tegas, tanpa rasa takut, malah melakukannya dengan gembira karena merasa punya pelindung yang maha kuat sekaligus maha kasih. Backup saya Allah. Saking tak terlihatnya rasa takut itu, aku melihat kembali pernyataan Rumi yang mewujud. Kamu dilahirkan memiliki sayap. Mengapa lebih memilih hidup merangkak? Ya, pemegang pedang keadilan tidak boleh merangkak, apalagi di bawah kangkangan pemegang kuasa. Ia harus tegak, dengan mata tertutup agar tak membedakan siapapun, dengan pedang di kanan, dan neraca yang adil di tangan kiri, di atas tulisan, Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana. Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur terhadap Tuhan, diri pribadi, keluarga, dan sesama manusia. Persis seperti patung yang berdiri tegak di depan gedung ini. Itulah pesan yang dititipkan bangsa ini untuk orang-orang yang berada di tempat ini yang mendapat sebutan agung. Nah, sebagai penutup mohon closing statement dari Pak Jaksa Agung untuk para panelis, untuk kita semua yang ada di sini, khususnya juga untuk pemirsa Q&A Metro TV dan generasi muda di luar sana, Pak. Yang pasti saya mohon dukungannya, supportnya, dan tentunya saya akan buktikan bahwa ke depan negara ini akan lebih baik lagi. Dan saya mengharapkan untuk generasi muda, ayo kita sama-sama harus yakin bahwa suatu saat apa yang diharapkan oleh rakyat bisa tercapai. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak
Esti Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia sudah berkenan di Q&A pada malam hari ini dan tentu saja sangat menginspirasi Pak apa yang tadi Bapak sampaikan dan para panelis yang luar biasa sudah mewakili masyarakat dan rekan mahasiswa. Tak lupa tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga besar Kejaksaan Agung. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, kami masih akan hadir dengan episode-episode lainnya untuk mengangkat kisah-kisah tokoh yang luar biasa. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan sekian dulu, saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.